Barcelona telah mengonfirmasi rencana tur pramusim mereka di Asia Timur menjelang musim 2025-2026. Tim asuhan Hansi Flick ini akan menjalani serangkaian laga uji coba di Jepang dan Korea Selatan sebagai bagian dari persiapan. Tur ini menjadi kesempatan penting untuk menguji kesiapan tim jelang musim La Liga 2025-2026, sekaligus menjadi sarana memperluas jangkauan merek Blaugrana secara global. Barcelona akan mengawali tur mereka dengan mendarat di Jepang pada 24 Juli, dan langsung mengadakan sesi latihan. Laga uji coba pertama akan berlangsung pada 27 Juli melawan Vissel Kobe. Setelah itu, tim akan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan untuk menghadapi FC Seoul pada 31 Juli. Tur pramusim ini akan ditutup dengan pertandingan melawan Daegu FC pada 4 Agustus, sebelum tim kembali ke Spanyol. Florian Wirtz memulai babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya dengan mengambil keputusan besar bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Langkah yang diambil oleh gelandang muda berbakat asal Jerman tersebut langsung mengundang beragam tanggapan, baik dukungan maupun kritik, dari berbagai kalangan. Salah satu respons paling vokal datang dari mantan pemain Chelsea, Florent Malouda. Ia secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pilihan Wirtz, yang menurutnya bukan langkah terbaik bagi perkembangan karir sang pemain. Saya pikir, Florian Wirtz memiliki profil yang sangat cocok untuk bergabung dengan tim yang tengah berkembang, dan memiliki ambisi kuat untuk bersaing di papan atas. Menurut saya, klub seperti Newcastle United atau Tottenham akan menjadi pilihan yang lebih tepat, karena mereka sedang dalam fase membangun dan mendorong diri untuk meraih kesuksesan lebih besar, ujar Malouda. Dele Alli masih belum berhasil menemukan kembali performa terbaik yang pernah membuatnya bersinar di level tertinggi. Sejak bergabung dengan Como pada Januari 2025, kontribusinya di lapangan sangat minim. Ia hanya mencatatkan waktu bermain selama 9 menit, dan debutnya pun berakhir dengan pahit setelah diganjar kartu merah dalam laga melawan AC Milan. Sejak insiden tersebut, gelandang berusia 29 tahun itu belum sekalipun kembali merumput dalam pertandingan resmi. Meskipun ia masih memiliki sisa kontrak 1 tahun bersama Como, situasinya semakin rumit, karena namanya tidak termasuk dalam rencana sang pelatih untuk musim yang akan datang. Di tengah ketidakpastian tersebut, muncul tawaran unik dari kampung halamannya di Milton Keynes. Sebuah arena bowling lokal memutuskan untuk mengabadikan nama Dele Alli sebagai bentuk penghargaan atas jasanya sebagai tokoh olahraga asal daerah itu. Tak hanya itu, mereka juga menawarkan posisi tak biasa, yakni menjadi atlet bowling profesional. Raksasa Premier League, Manchester United, dikabarkan tengah memantau situasi gelandang Real Madrid, Brahim Diaz, dan berencana mengajukan tawaran pada bursa transfer musim panas mendatang. Minat dari klub asal Inggris ini dilaporkan oleh media Spanyol, Ok Diario, yang menyebut bahwa mereka telah melakukan pendekatan awal kepada manajemen Los Blancos guna mengetahui estimasi harga sang pemain. Ketertarikan ini muncul seiring kebutuhan MU akan sosok gelandang kreatif yang mampu menambah kedalaman skuad untuk menghadapi musim kompetisi baru. Di sisi lain, Real Madrid saat ini tidak dalam posisi mendesak untuk melepas Brahim Diaz. Meskipun demikian, manajemen tetap membuka kemungkinan jika Brahim sendiri mengungkapkan keinginan untuk mencari tantangan baru di luar Spanyol. Dalam situasi seperti itu, klub akan mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk, asalkan sesuai dengan valuasi yang mereka tetapkan. Bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, dipastikan akan segera bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Proses kepindahannya kini hanya tinggal menunggu penyelesaian akhir antara kedua klub terkait nilai transfer. Informasi ini disampaikan langsung oleh ayahnya, Sebastian Kerkez. Dalam pernyataannya, Sebastian mengungkapkan bahwa Milos telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Liverpool dan menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun. Saat ini, proses transfer tinggal menunggu finalisasi kesepakatan soal biaya yang harus dibayar Liverpool kepada Bournemouth. Menurut kabar yang beredar, The Reds bersedia mengucurkan dana sebesar 40 hingga 45 juta pound sterling untuk mendatangkan pemain muda berbakat tersebut. Apabila tidak ada kendala berarti, kesepakatan resmi diyakini akan tercapai dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu, Milos dijadwalkan terbang ke Liverpool untuk menjalani tes medis sebelum menyelesaikan proses kepindahannya secara resmi ke Anfield. Meskipun jendela transfer musim panas belum resmi dibuka, AC Milan sudah memberi isyarat kuat akan melakukan perubahan besar dalam komposisi tim. Setelah kepergian Tierney Reinders ke Manchester City, Marco Pellegrino ke Boca Juniors, dan Pierre Kalulu ke Juventus, sejumlah pemain rossoneri lainnya juga dikabarkan siap meninggalkan San Siro. Menurut laporan terbaru dari Sport, Milan masih aktif mencari klub baru untuk beberapa pemainnya. Theo Hernandez, bek kiri andalan tim, menjadi salah satu yang berpeluang hengkang, bersama Yunus Musah dan Emerson Royal. Langkah agresif ini diduga merupakan bagian dari rencana manajemen untuk membangun ulang skuad yang lebih tangguh di bawah arahan pelatih baru, serta dengan pendekatan jangka panjang yang berbeda. Walaupun keputusan ini mungkin memicu kritik karena melepas banyak pemain penting, manajemen Milan tampaknya berkomitmen penuh untuk melakukan permajaan total dalam tim. Manchester United tengah berusaha merampingkan skuad mereka sebagai bagian dari strategi untuk menambah dana transfer yang akan digunakan oleh manajer baru, Ruben Amorim, pada bursa transfer musim panas 2025. Salah satu langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah menjual Rasmus Højlund, dengan Inter Milan disebut-sebut sebagai klub yang paling berminat mendatangkan penyerang muda asal Denmark tersebut. MU berharap
Proses penjualan Hailun dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat, tepatnya pada jendela transfer musim panas kali ini. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu menargetkan pemasukan sebesar 38 juta pound sterling dari hasil penjualan sang pemain. Dana sebesar itu dianggap sangat penting untuk memperkuat skuad, karena Amorim dikabarkan menginginkan sejumlah pemain baru untuk mendukung visinya bersama tim. Spekulasi mengenai masa depan Dusan Vlahovic dan Theo Hernandez semakin ramai dibicarakan di Italia. Kedua pemain ini kini menjadi sorotan utama, lantaran kabar yang menyebutkan bahwa mereka berpotensi saling bertukar klub dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan dari Sport Mediaset, Juventus dan AC Milan telah memulai pembicaraan resmi terkait kemungkinan pertukaran pemain ini. Kedua klub saat ini sedang mempertimbangkan skema transfer yang bisa memberikan manfaat setara bagi masing-masing pihak. Theo Hernandez dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana jangka panjang Milan, terutama karena negosiasi perpanjangan kontraknya mengalami kebuntuan. Di sisi lain, situasi serupa juga dialami oleh Vlahovic di Juventus, di mana masa depannya masih belum menemukan kejelasan. Mengingat kontrak keduanya akan berakhir pada musim panas 2026, keputusan terkait kelanjutan karir masing-masing pemain idealnya harus segera ditentukan. Victor Gyökeres menjadi salah satu sosok yang paling dibicarakan di jendela transfer musim panas ini. Penampilannya yang konsisten bersama Sporting menarik perhatian sejumlah klub Premier League, termasuk Arsenal dan Manchester United. Pada awal bulan ini, Mirror Football melaporkan bahwa Gyökeres lebih condong untuk bergabung dengan Arsenal. Namun, The Gunners juga sedang memprioritaskan upaya merekrut Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Selain itu, bandrol tinggi yang dipatok oleh Sporting membuat Arsenal mulai mempertimbangkan kembali minat mereka. Melihat situasi tersebut, Juventus segera bergerak cepat. Mengutip laporan dari Sport, klub asal Turin itu siap mengabulkan permintaan gaji Gyökeres yang mencapai 11 juta pound per tahun. Bahkan, mereka disebut-sebut akan mengajukan tawaran resmi senilai lebih dari 60 juta pound dalam waktu dekat. Jika kesepakatan ini tercapai, Juventus bisa mencuri start dari Arsenal, yang masih menginginkan Gyökeres, meskipun merasa kesulitan menghadapi sikap keras dari Sporting. Real Betis, yang musim lalu menempati posisi ke-6 di La Liga, menunjukkan minat untuk mempertahankan Antony. Namun, harga transfer permanen dianggap terlalu tinggi bagi tim yang dilatih Manuel Pellegrini tersebut. Di sisi lain, Manchester United menyadari bahwa mereka mungkin harus melepas Antony, dengan nilai yang lebih rendah dari saat mereka membelinya. Saat ini, nilai pasar sang pemain diperkirakan sekitar 35 juta euro, jumlah yang sulit dipenuhi sepenuhnya oleh Betis. Sebagai alternatif, kedua klub tengah membahas skema kepemilikan sebagian, di mana Antony akan lebih dulu dipinjamkan ke Betis. Pada tahun 2026, Betis akan memiliki opsi untuk membeli hak kepemilikan penuh secara bertahap. Berdasarkan laporan dari Sport, rencana ini mencakup pembayaran awal sebesar 20 juta euro dari Betis kepada Manchester United, dengan kesepakatan tambahan berupa klausul bagi hasil, jika Antony dijual di kemudian hari. Mekanisme ini memungkinkan Betis merekrut Antony tanpa harus membayar mahal di awal, sementara United dapat mengurangi beban gaji, serta memiliki potensi keuntungan di masa depan. Atletico Madrid tengah gencar mencari bek kiri baru, setelah kekalahan telak dari PSG di ajang Piala Dunia antar klub. Salah satu nama yang masuk radar utama mereka adalah Andy Robertson dari Liverpool. Awalnya, Atletico berharap bisa merekrut Robertson secara gratis. Bek asal Skotlandia itu disebut-sebut tertarik untuk mencoba tantangan baru di La Liga. Berdasarkan laporan dari The Times, Liverpool mematok harga minimal 5 juta pound untuk Robertson. Atletico yang sedang berhati-hati dalam pengeluaran perlu mempertimbangkan hal ini secara matang sebelum mengajukan tawaran. Selain Robertson, Lucas Digne dari Aston Villa juga masuk dalam daftar alternatif. Bek asal Prancis tersebut memiliki pengalaman bermain di La Liga saat membela Barcelona. Kedua pemain ini menawarkan keunggulan masing-masing. Robertson dikenal berpengalaman di level elit, sedangkan Digne bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau secara finansial. Di bawah kepemimpinan Arne Slot, Liverpool berhasil meraih gelar Premier League ke-20 mereka, sebuah pencapaian luar biasa yang menandai dimulainya era baru di Anfield. Kesuksesan ini menjadi sinyal kuat bahwa transisi pasca Jurgen Klopp berjalan dengan mulus, bahkan langsung diwarnai prestasi. Kini, fokus tim beralih ke upaya membangun masa depan yang lebih solid. Slot menyadari pentingnya memperkuat skuad demi menjaga dominasi Liverpool di papan atas, baik di kancah domestik maupun Eropa. Salah satu nama yang mencuat sebagai target utama adalah Victor Osimhen. Osimhen dipandang sebagai rekrutan strategis yang bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang The Reds. Namun, perebutan tanda tangan sang striker dipastikan tidak akan berjalan mudah. Manchester United juga menunjukkan minat serius terhadap pemain berusia 26 tahun itu. Meski begitu, Liverpool dinilai lebih siap dari segi strategi transfer dan negosiasi. Jack Grealish, yang akan menginjak usia 30 tahun pada bulan September, diakini membutuhkan suasana baru untuk membangkitkan kembali karirnya. Meski kontraknya bersama Manchester City masih berlaku hingga 2027, ia memiliki cukup waktu untuk membuktikan kemampuannya di kompetisi lain. Sebagai pemain sayap kiri, Grealish belum mampu memenuhi ekspektasi tinggi sejak menjadi pemain termahal kedua asal Inggris. Sejauh ini, ia baru mencatatkan 17 gol dan 23 assist dalam 157 laga bersama City. Jika ingin bergabung dengan Napoli,
Grealish harus rela memangkas gajinya yang mencapai 300.000 pound per pekan. Berdasarkan laporan dari Telegraph, Napoli bahkan dikabarkan berupaya meyakinkan Manchester City untuk menanggung separuh dari beban gaji tersebut. Namun, permintaan itu kemungkinan besar sulit terwujud, karena City lebih memilih untuk melepas Grealish secara permanen, bukan melalui skema pinjaman atau pembagian gaji. Bayern Munchen dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi taktik yang cukup tidak biasa, yakni menempatkan Harry Kane sebagai pemain nomor 10, demi mengakomodasi kedatangan penyerang baru pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Sport Bild, klub raksasa Jerman itu memiliki rencana yang terbilang berani untuk meningkatkan daya gedor mereka menjelang musim depan. Strategi tersebut melibatkan perekrutan penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, yang akan dimainkan sebagai ujung tombak. Sementara Kane digeser ke posisi gelandang serang. Selain itu, Jamal Musiala kemungkinan akan dipindahkan ke sektor sayap kiri. Jika pelatih baru Vincent Kompany benar-benar menerapkan pendekatan ini musim depan, maka itu akan menjadi langkah taktis yang inovatif dan cukup jarang ditempuh oleh Bayern selama ini. Mantan bek tengah legendaris Real Madrid, Sergio Ramos, turut angkat bicara dalam perbincangan mengenai calon pemenang Ballon d'Or tahun ini. Ia menyuarakan dukungannya terhadap mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, meskipun mengakui bahwa pemain asal Prancis tersebut belum berhasil meraih gelar utama bersama Real Madrid di musim ini. Ramos menyadari bahwa absennya trofi besar bisa menjadi pertimbangan dalam penilaian, namun ia tetap menilai Mbappe layak mendapat pengakuan atas performa individunya. Menurut Ramos, Ballon d'Or pada dasarnya merupakan penghargaan individu yang penilaiannya kerap kali bersifat subjektif, dan tidak memiliki kriteria yang sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Ia pun meyakini bahwa Mbappe dapat mengungguli sejumlah kandidat lain seperti Ousmane Dembele, Lamine Yamal, dan Rafinha, yang juga tampil menonjol sepanjang musim. Barcelona secara terbuka menyatakan minatnya untuk merekrut Luis Diaz dari Liverpool, dengan menjadikannya salah satu target utama mereka pada bursa transfer musim panas ini. Pemain sayap asal Kolombia itu dinilai cocok untuk memperkuat lini serang Blaugrana, terutama di sektor kiri. Ketertarikan Barcelona bukan tanpa alasan, mengingat performa impresif Diaz bersama The Reds dalam beberapa musim terakhir. Namun, Liverpool mengambil sikap tegas terkait masa depan sang pemain. Klub asal Merseyside tersebut menegaskan bahwa Diaz tidak masuk dalam daftar jual, dan masih menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang mereka. Bahkan, pendekatan awal yang diajukan oleh Barcelona langsung ditolak mentah-mentah, menunjukkan betapa seriusnya Liverpool dalam mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu. Penolakan ini sekaligus menandakan bahwa negosiasi apapun terkait Diaz tidak akan mudah, dan Barcelona harus siap menghadapi perlawanan sengit jika tetap ingin memboyongnya ke Camp Nou. Klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim, secara resmi melepas bek timnas Indonesia, Jordi Amat, pada Selasa waktu setempat. Pemain bertahan berusia 33 tahun tersebut merupakan salah satu dari 11 pemain yang kontraknya tidak diperpanjang oleh klub. Pengumuman perpisahan ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub, Official Johor, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi para pemain yang hengkang. Jordi Amat, yang selama ini menjadi pilar penting di lini belakang JDT, kini tengah memasuki babak baru dalam karirnya. Masa depannya pun masih belum pasti, dan menjadi tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola. Meski belum ada pernyataan resmi, sejumlah rumor mulai berkembang di Indonesia. Salah satu yang paling santer menyebutkan bahwa bek jangkung dengan tinggi 185 cm itu tengah dikaitkan dengan klub Liga 1, Persija Jakarta. Jika benar bergabung, kehadiran Jordi Amat tentu akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini pertahanan Macan Kemayoran. Sejak dibukanya jendela transfer, Arsenal telah menempatkan pencarian penyerang baru sebagai prioritas utama mereka. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Victor Gyökeres sempat menjadi incaran utama. Namun, klub asal London tersebut memutuskan untuk mundur dari negosiasi dengan Sporting Lisbon, karena bandrol sang pemain dianggap terlalu tinggi. Mengutip laporan dari The Mirror, Arsenal kini mengalihkan perhatian mereka ke penyerang Aston Villa, Ollie Watkins. Pemain berusia 28 tahun itu dipandang sebagai opsi yang lebih realistis untuk memperkuat lini depan The Gunners. Salah satu faktor yang membuat Watkins menjadi pilihan adalah harga transfernya yang lebih bersahabat, yakni sekitar 50 juta pound, jauh di bawah nilai Gyökeres yang diperkirakan mencapai 85 juta pound. Selisih harga yang cukup besar ini membuat manajemen Arsenal semakin mempertimbangkan Watkins sebagai solusi potensial untuk mengatasi persoalan di lini serang. Selama 3 musim terakhir, Ibrahima Konate telah menunjukkan dirinya sebagai pemain kunci di lini belakang Liverpool. Penampilannya yang stabil menjadikannya salah satu bek tengah top di Premier League. Namun, keberhasilan Konate juga menimbulkan tantangan bagi Liverpool. Sebab, Real Madrid dikabarkan tengah membidiknya sebagai target utama untuk memperkuat sektor pertahanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool merespons situasi ini dengan sigap. Klub tersebut dikabarkan tengah mempercepat pembicaraan kontrak baru agar Konate bisa segera diamankan dengan kesepakatan jangka panjang. The Reds tidak ingin proses negosiasi ini berlarut-larut, dan telah menetapkan tenggat waktu hingga akhir Agustus 2025 untuk mencapai kesepakatan. Jika Konate memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, Liverpool siap menjualnya musim panas ini, guna menghindari risiko kehilangan sang pemain secara gratis di masa depan. Darwin Núñez
baru saja menuntaskan musim keduanya bersama Liverpool, namun masa depannya di Anfield mulai dipertanyakan. Penyerang asal Uruguay itu, santer dikabarkan bakal dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih anyar Liverpool, Arne Slot, disebut tidak sepenuhnya puas dengan kontribusi Nunes, dan kabarnya telah memberikan izin bagi sang pemain untuk mencari klub baru. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, peluang Nunes untuk melanjutkan karir di Italia cukup besar. Napoli disebut sebagai peminat serius, dan tengah mempersiapkan tawaran resmi untuk memboyongnya. Bahkan, proses kepindahan ke Stadio Diego Armando Maradona dikabarkan semakin dekat dengan kenyataan. Sebab dalam beberapa hari terakhir, manajemen Napoli dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan agen Nunes untuk membahas detail kemungkinan transfer. Negosiasi antara kedua belah pihak disebut berjalan positif, meningkatkan kemungkinan kepindahan sang striker ke kota Naples.